Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Arif Hairudin. Saya mahasiswa PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo dengan NIM 25031173462. Pada hari ini, Selasa 20 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Muhammadiyah Bakulan pada kelas 5 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia tema menjadi warga dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Nanti saya menyiapkan dulu untuk pembelajaran hari ini. Kalian juga nanti siapkan ya ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Silahkan pada ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuki pembelajaran, Pak Guru mau tahu apakah hari ini anak-anak masuk semua? Oke, kalau masuk semua, saya absen satu persatu. Adrian, Afif Akmal Firdaus, Alvan Safa, Agustian, Alia Faksa, Andika Dian Saputra, Husnul, Isti, Solehatun. Baik, berarti sudah hadir semua ya. Tidak ada yang alpa. Apakah sudah terlihat jelas untuk tampilan layar di depan anak-anak semua? Ya baik. Kali ini Pak Guru menggunakan media apa? Laptop untuk pembelajaran. Nanti pada saat pembelajaran untuk kegiatan bermain, nanti anak-anak semua akan Pak Guru pinjami laptop dan juga Pak Guru punya tablet, nanti bisa buat belajar kalian. Oke. Untuk pelajaran pertama, jam pertama ini adalah pelajaran apa anak-anak? Bahasa Indonesia. Siapa yang masih semangat karena ini pagi? Apakah anak-anak masih semangat untuk belajar? Masih. Baik. Kalian harus tetap semangat karena apa? Pak Guru mau memberikan pelajaran yang berbeda. Kali ini Pak Guru membawa yang namanya permainan kuis. Siapa yang suka kuis? Tunjuk tangan. Ya. Kali ini Pak Guru mau menampilkan lomba cerdas cermat untuk kelas 5. Siap? Siap. Materi apa saja untuk bab menjadi warga dunia untuk mapel bahasa Indonesia? Nah, nanti saya tampilkan ya pelajarannya apa saja. Yang pertama, tujuan pembelajaran dari bab ini nanti kalian akan menjadi warga dunia. Warga dunia yang apa? Yang mempunyai kemampuan literasi. Kemampuan literasi seperti apa? Bisa membaca, itu yang paling dasar. Membaca, menulis, terus apa lagi? Memahami
bacaan, itu yang paling penting. Kemudian juga kalian harus berusaha untuk bisa berpikir kritis dan dapat menggunakan teknologi sebagai sumber informasi. Nah, nanti kita akan praktekkan penggunaan teknologi sebagai sarana informasi dan juga sarana untuk belajar anak-anak bersama. Dan pada bab ini yang akan kita pelajari ada unsur kebahasaan yang tidak kalah penting adalah singkatan dan akronim. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar tentang singkatan dan akronim? Sudah pernah apa belum? Atau baru kali ini? Sudah pernah. Baik, kalau sudah pernah, mungkin sudah belajar di rumah membaca buku paket, sudah dibaca di rumah sehingga sudah paham apa itu singkatan dan akronim. Tapi bagi yang belum, tenang saja, Pak Guru akan menjelaskan sejelas-jelasnya kepada anak-anakku semua. Siap? Baik, kalau siap, kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, sebelum lanjut ke pelajaran, boleh Pak Guru minta untuk anak-anak berdiri semua. Nah, pada kegiatan ini anak-anakku semua akan saya ajak untuk bergerak bersama. Akan saya putarkan videonya, nanti kalian simak baik-baik dan juga ikuti gerakannya. Jangan takut salah. Oke, bersiap-siap semuanya. Ikuti gerakannya ada di video. 1, 2, 3. Hai semua, coba hai. Bagus. Berjalan. Semuanya berjalan. Lebih cepat lagi. Ayo, lebih cepat lagi. Oke, istirahat sejenak. Bersiap, sekarang menghindar. Kanan, kiri. Sekarang kita tampar. Ya. Oke, bagus. Melompat. Wah, melompat sampai bumi gonjang-ganjing. Ayo, cepat. Lebih keras lagi. Ya. Udah, cukup? Sekarang kalian akan Pak Guru suruh untuk mengamati gambar yang ada pada layar. Nah, ada gambar apa saja? Ada yang sedang apa tadi? Kita ulangi, bermain game, mendengarkan, terus telepon. Nah, apa saja perangkat teknologi yang mereka gunakan? Kalian lihat apa saja tadi pada gambar yang sudah saya tampilkan. Untuk gambar anak yang sedang bermain itu menggunakan teknologi apa? Ya, PlayStation. Ada lagi yang mendengarkan musik? Andika? Handphone. Yang dicolongkan di mana? Sumber musiknya pakai handphone bisa ya. Kemudian ada lagi anak yang sedang belajar. Belajar menggunakan apa tadi? Perangkat yang digunakan? Laptop. Nah, itu termasuk salah satu kegunaan atau fungsi dari teknologi. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Guru juga tidak jauh-jauh dengan teknologi untuk sarana belajar dan bermain anak-anakku semua. Ini ada cerita tentang pengalaman belajar daring. Coba Pak Guru minta untuk anak-anak semua membaca ini terlebih dahulu sebagai kegiatan literasi. Silakan dibaca.
Sudah dibaca? Oke, dari pengalaman belajar daring ini, tentunya belajar daring ini kan pembelajaran yang posisinya itu jarak jauh antara si pendidik sama murid itu beda tempat. Nah, bagaimana biar bisa terhubung antara guru dengan murid, itu dibutuhkan yang namanya perangkat teknologi. Apa saja yang digunakan pada saat pembelajaran daring ini? Ada komputer, terus ada laptop, ada juga ponsel. Nah, itu semua menjadi penting. Dan juga semuanya butuh yang namanya jaringan internet. Nah, apakah anak-anak dalam membaca ini pengalaman belajar daring menemukan kata atau tulisan yang belum paham maknanya? Iya, Pak. Ya, Soleh. Apa kata apa yang Soleh belum paham maknanya? Oke, tadi dibahas menjadi judul ya, pembelajaran daring. Nah, tapi bingung dari tadi bicara daring. Daring siapa? Terus ada lagi kata yang belum anak-anak pahami dari ya ponsel, kata ponsel juga disebutkan tadi tapi belum tahu apa itu ponsel artinya apa. Terus siapa lagi yang belum paham? Ya, Dimas. COVID-19. COVID-19 sih kepanjangannya apa? Kayak pernah dengar. Nah, nanti akan saya rangkum untuk kata-kata yang belum dipahami maknanya oleh anak-anak. Yang pertama, itu ada yang namanya daring. Kalau daring itu merupakan ringkasan kata dari apa? Kata dalam jaringan. Diakronimkan menjadi daring. Terus ada yang tertulis namanya COVID-19. Maknanya apa itu COVID? Nah, ini kan merupakan ringkasan kata COVID. COVID ini berarti coronavirus disease 2019. Disingkat menjadi COVID-19. Ada lagi, Mbak Guru juga meringkas. Mungkin anak-anak semua juga belum paham. Ada yang namanya BDR. Panjangannya apa? Belajar dari rumah. Ini Pak Guru sudah merangkum. Internet itu kepanjangan dari Interconnected Network. Terus ada lagi yang tadi disebutkan oleh Daus, ponsel. Ponsel itu akronim dari kata telepon seluler. Begitu ya. Nah, kalau tidak disingkat itu jadi panjang-panjang banget. Untuk kata-katanya itu panjang-panjang banget. Maka ada yang namanya akronim sama singkatan untuk menyingkat kata yang panjang. Tapi untuk perbedaan antara akronim dan singkatan, anak-anak sudah paham apa belum? Tahu perbedaannya apa belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Baik, biar anak-anak paham semua, nanti Pak Guru akan tampilkan apa bedanya akronim, apa bedanya singkatan. Meluncur kepada bagian berikutnya. Singkatan dan akronim tadi kita sudah disebutkan adalah ringkasan atau kependekan dari kata-kata yang panjang. Tadi itu ada kata yang panjang banget, coronavirus disease 2019. Biar gampang diringkas menjadi COVID-19. Nah, itu kan persamaannya. Persamaannya sama-sama diringkas. Untuk perbedaannya apa? Tentu ada perbedaannya. Namanya saja sudah berbeda. Akronim sama singkatan. Baik, kita buka untuk perbedaannya. Nah, untuk singkatan itu ringkasan, tapi yang diambil adalah huruf depan dari kata yang diringkas. Contoh, ada
BDR diambil dari kata B-nya apa? Belajar. D-nya apa? Dari. R-nya apa? Rumah. Ada kata MI. M-nya diambil dari kata madrasah. I-nya ibtidaiyah. Ada kata apa lagi? SD. S-nya untuk sekolah das. D-nya dasar. Dan lain-lain. Masih banyak sekali singkatan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Terus untuk perbedaannya apa? Akronim dan singkatan. Nah, untuk akronim itu singkatan. Itu ringkasan maksud saya. Ringkasan tapi gabungan itu diambil dari suku kata yang diringkas. Contoh, ada kata daring. Diambil dari dua kata. Danya adalah dalam. Ringnya adalah jaringan. Akronimnya daring. Terus ada kata ponsel. Diambil dari dua kata. Telepon diambil suku katanya pon. Seluler diambil suku katanya sel. Digabungkan menjadi ponsel. Lagi ponsel kepanjangan dari telepon seluler. Nah, ini pasti kalian bingung ini. Apa sih harus ada yang namanya singkatan sama akronim? Tapi dalam hati kalian bertanya-tanya seperti itu. Kenapa harus ada singkatan dan akronim? Nah, tujuannya biar apa kira-kira? Bingung kan? Seperti gambar yang di sini pada bingung ini. Kenapa harus ada akronim? Kan sudah ada kata utuh. Kok kenapa harus disingkat-singkat lagi? Tentu seperti tadi. Keduanya bertujuan untuk apa? Memudahkan dalam mengingat dan menyebutkan dari hal-hal yang dimaksudkan. Nah, contohnya tadi coronavirus disease 2019 kan panjang banget. Nah, maka dengan adanya akronim cukup disebut dengan COVID-19. Nah, itu tujuannya untuk mempermudah anak-anak dalam menyebutkan kata yang panjang. Kalau nggak ada akronim, contohnya, aku mau buka interconnected network, wah kepanjangan. Nah, tinggal disingkat saja, diakronimkan saja, diringkas menjadi internet. Apakah sudah paham? Baik, kalau sudah paham, nanti anak-anakku semua akan saya kasih permainan. Suka apa tidak bermain dan belajar? Baik, ini waktunya nanti Pak Guru akan siapkan perangkat komputer atau laptop yang untuk digunakan anak-anak semua untuk mengerjakan kuis dari Pak Guru. Anak-anak, waktunya untuk bermain kuis. Nah, tadi Pak Guru sudah menyiapkan perangkat untuk kalian membuka kuisnya ya. Nah, nanti bagaimana cara masuk ke dalam gamenya? Nah, nanti Pak Guru akan mengajari setiap kelompok untuk memasukkan PIN yang ada di layar. Oke, bagi yang sudah bisa, langsung saja. Sudah bisa dibuka tahunnya, langsung saja untuk memasukkan game PIN yang tertera pada layar. Apakah ada yang sudah bisa masuk? Ya, diisi nama panggilan kelompok 3. Ya. Untuk kelompok 2 apakah sudah siap? Sudah dimasukkan belum PIN-nya? Sudah? Nah, tinggal dikasih nama panggilan. Kelompok 2.
Untuk kelompok 3 apakah sudah? Sudah. Sudah diisi. Kelompok 1 sudah. Baik. Kalau sudah, apakah bisa dimulai? Nah, kalau bisa sekarang Pak Guru yang akan menjadi operatornya. Jadi Pak Guru stay di sini. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kahoot quiz untuk kelas 5. Ya, ditunggu. Semuanya juga seperti itu. 3, 2, 1. Nah, dibaca soalnya ada di layar sini. Siapa Presiden RI yang sekarang? Ayo. Ketiganya betul semua. Mudah apa sulit? Kuisnya untuk soal yang pertama mudah apa sulit? Baik, kalau mudah lanjut ke nomor 2. Kelompok 1 yang paling cepat ini mengisinya. Dapat 852 poin. Kuis nomor 2. Ya, kepanjangan MI. Baik, bisa semua ya ternyata. Tinggal cepat apa tidaknya kalian menjawab. Ya, masih kelompok 1 yang paling atas. Apa kepanjangan dari MTS? Ya, yang teliti ya, karena jawabannya itu membutuhkan ketelitian dari anak-anak. Nah, ini masih ada yang jawab yang hijau, Madrasah Sanawiyah. Tapi yang betul apa? Madrasah Sanawiyah, ada Y-nya. Lanjut lagi. Kelompok berapa? Kelompok 2 naik jadi posisi 1. Apa kemudian dari MA? Yo. Madrasah Aliyah. Ya, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siapa? WR Supratman. Siapa yang menjadi pemimpin untuk klasmen Olimpiade kelas 5 ini? Kelompok 2 disusul kelompok 1. Yang terakhir ini menjadi penentu. Apakah kelompok 1 bisa mengejar kelompok 2 atau kelompok 3 bisa mengejar kelompok 1? Siapa yang jawab? Wage Rudolf. Ya, ayo kita lihat siapa yang menjadi peringkat 1. Nanti yang jadi peringkat 1 tepuk tangan yang paling keras ya. 1, 2, 3. Siapa menangnya? Podium. Ada kelompok 1 peringkat 3. Tepuk tangan. Yuk, tepuk tangan, tepuk tangan. Siapa? Oke. Kita sambut juara Olimpiade kelas 5 Bahasa Indonesia. Dimenangkan oleh kelompok berapa? Kelompok 2. Tepuk tangan. Karena anak-anak kelas 5 adalah anak-anak yang hebat. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Baik. Nah, bagaimana? Menyenangkan apa tidak untuk pelajaran hari ini? Baik, kalau menyenangkan, alhamdulillah. Untuk tugas kelompok selesai di sini, tapi Pak Guru mau memberikan satu lagi tugas tambahan. Tapi ini tugasnya dikerjakan mandiri. Mandiri sih bagaimana? Dikerjakan sendiri tanpa bantuan teman-teman. Baik, nanti akan saya bagikan ya untuk lembar kerjanya. Kelompok 2 berapa anak? Dikerjakan sendiri. Dibagi.
Terima kasih bagi anak-anak yang sudah mengerjakan tugas mandiri. Ya, tadi sudah sekilas Pak Guru baca untuk anak-anak semua. Saya simpulkan bahwa anak-anak sudah paham ya untuk mengenai materi akronim dan singkatan pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Terus sebelum Pak Guru tutup, kita mau mengingat pelajaran yang tadi dengan cara menyimpulkan bersama-sama. Apakah masih ingat materi yang sudah Pak Guru ajarkan tadi? Untuk akronim itu apa ya? Kesimpulannya untuk akronim itu apa? Ringkasan kata yang diambil dari setiap suku kata. Terus untuk singkatan itu ringkasan kata yang diambil dari apa? Dari huruf paling depan dari setiap kata yang disingkat. Tujuannya untuk apa? Singkatan dan akronim untuk meringkas kata yang terlalu panjang. Kita sudah belajar banyak tentang teknologi. Teknologi selain untuk digunakan bermain, juga digunakan untuk apa? Sebagai sarana komunikasi. Tadi bisa digunakan untuk hiburan, seperti bermain, game, mendengarkan musik, dan juga bisa digunakan untuk komunikasi seperti menelpon saudara yang rumahnya berjauhan dari tempat kita. Ada juga untuk seperti tadi kita bermain kuis. Kuisnya yang isinya untuk belajar. Itu salah satu manfaat dari teknologi. Untuk pelajaran kali ini bisa kita cukupkan ya. Bisa? Baik, kalau bisa nanti anak-anakku semua mengisi Padlet yang sudah Pak Guru sediakan di perangkat laptop dan juga tablet dan juga handphone yang Pak Guru pinjamkan kepada anak-anak. Klik tombol plus. Nanti anak-anak untuk menuliskan nama dan kesan pembelajaran pada hari ini. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak menyenangkan, atau juga pelajaran yang kita lakukan bersama ini bisa dipahami. Nanti kalau paham, tulis pelajaran cukup mudah dipahami. Itu ya. Sebagai contoh ini ada Putri. Putri menuliskan pelajarannya hari ini menyenangkan. Ada juga yang sudah mengisi Rudi. Saya sudah paham pelajaran akronim dan singkatan. Ada lagi si Nusa ini. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena ada kuis yang membuat kami seperti sedang lomba. Nah, oke, ini sudah masuk satu dari kelompok berapa, Fikri? Kelompok satu, Fikri katanya saya sudah paham tentang akronim dan singkatan. Oke, baik, terima kasih. Kemudian yang lain masih ditunggu ini. Ayo. Sudah belum? Kelompok 2? Mengisi refleksi pembelajaran pada hari ini. Dimas, pelajarannya mudah dipahami. Oke, terima kasih Dimas. Itu mewakili dari kelompok berapa? Kelompok 2. Oke.
Langsung saja dikirim. Oke, sebentar. Dari sini coba Soleh. Silakan langsung dikirim saja. Ya, apakah sudah muncul? Ya, sudah ada ini dari kelompok berapa? Kelompok 3 sudah mengisi untuk pengalaman belajar pada hari ini. Soleh katanya pelajaran kali ini menyenangkan dan saya sudah memahami singkatan dan akronim. Masing-masing kelompok sudah mengirimkan untuk pengalaman belajar pada hari ini. Sudah apa belum? Sudah. Baik, kalau sudah, kita cukupkan saja ya untuk kegiatan belajar pada hari ini. Karena ini pelajaran yang pertama, jadi nanti bisa dilanjut istirahat begitu ya. Dari saya cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa menjadikan manfaat untuk diri kita semua dan nanti selalu dipelajari di rumah. Jangan lupa itu ya, untuk selalu dipelajari di rumah. Agar apa? Agar materi pada hari ini tidak lupa, tidak masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri. Begitu ya. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.